Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adelia Sapitri, biasa dipanggil Adel dengan NPM 202214500254. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar kelas S2C. Dan tentunya saya tidak sendirian kali ini, saya bersama rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiu Rumaida Sihombing, nomor NPM saya 2022 14500 192. Sebelum pembahasan materi dimulai, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan pertama. Latar belakang ilmu kealaman dasar. Tuhan menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anorganis atau benda mati, dan yang lain bersifat organis atau makhluk hidup. Walaupun tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup, tetapi jelas, manusia adalah makhluk yang tertinggi dan paling sempurna dari tumbuhan dan hewan. Nah, dari sekian banyak ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup, rasa ingin tahu adalah salah satu ciri khas manusia. Ia mempunyai kemampuan berpikir, sehingga rasa keingintahuannya tidak tetap sepanjang zaman. Manusia akan selalu bertanya apa, bagaimana, dan mengapa bisa begitu. Dari sifat unik manusia tersebutlah bisa diciptakan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari sekarang. Tetapi, untuk itu diperlukanlah syarat-syarat tertentu agar suatu ilmu itu dapat sesuai dengan keadaannya, bukan dengan prasangka, intuisi, maupun coba ralat, atau yang lebih dikenal dengan trial error. Adapun syarat untuk menciptakan ilmu-ilmu dan pengetahuan tersebut, yaitu harus bersifat objektif, metodik, sistematik, dan universal. Serta, untuk dapat memenuhi syarat ilmu pengetahuan seperti yang tersebut di atas, maka diperlukanlah metode ilmiah. Mitos timbul karena rasa ingin tahu, tetapi mengalami keterbatasan akal rasional dan keterbatasan indera. Semua indera terbatas untuk mendeteksi. Bisa dikatakan bukan sebagai alat ukur yang konsisten dan presisi. Jadi, bukan alat ukur ilmiah yang baik. Mitos membuktikan bahwa tidak semua apa, bagaimana, dan mengapa dapat terjawab melalui pengamatan dan pengalaman, sehingga kemudian manusia mereka-reka jawaban di dalam pikirannya sendiri. Contohnya, seperti terjadinya gempa bumi yang menggerakkan matahari, yang menggerakkan angin, tentang pelangi, dan tentang gerhana. Tetapi, karena rasa ingin tahunya, manusia tidak puas terhadap jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tercermin di dalam mitos. Pola pikir manusia yang berkembang dan lebih maju daripada mitos adalah pemikiran yang menggabungkan pengamatan, pengalaman, dan akal sehat atau rasio. Apa saja tahapan-tahapan dalam metode ilmiah? Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, melakukan observasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau praduga. Yang keempat, melakukan eksperimen. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Masalah dalam suatu metode ilmiah adalah sesuatu yang janggal dan sedang terjadi di lingkungan sekitar, membuat penasaran, meningkatkan rasa ingin tahu untuk diteliti. Misal saat kita mengamati tanaman jagung, kita mengamati adanya perbedaan pertumbuhan dari tinggi tanaman jagung. Yang satu memiliki pertumbuhan batang pendek, dan yang satu lagi memiliki pertumbuhan yang tinggi. Itu akan memunculkan rasa penasaran kita untuk mengetahui lebih jauh apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan dari pertumbuhan tanaman jagung. Lalu, tahapan kedua dalam metode ilmiah adalah melakukan observasi. Observasi berasal dari kata observe, atau artinya mengamati. Itu mengamati sesuatu penyebab terjadinya masalah, meliputi faktor-faktor yang mungkin dapat berpengaruh, atau melakukan studi pustaka atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya saat kita mengamati pertumbuhan tanaman jagung, kita juga sekaligus mengamati faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Di antaranya yaitu jenis tanah yang digunakan untuk menanam jagung, volume air, jenis pupuk yang digunakan, maupun intensitas cahaya matahari yang menyinari tanaman jagung pada saat itu. Setelah melakukan observasi atau pengamatan, kita membuat beberapa daftar asumsi, di mana asumsi ini nantinya dapat meningkatkan
berpikir kritis kita terhadap masalah yang terjadi. Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, apakah jenis tanah itu berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Yang kedua, apakah sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Yang ketiga, apakah volume air berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Dan yang keempat, apakah jenis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Selanjutnya, kita dapat melakukan observasi tambahan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Observasi bertujuan untuk mempersempit asumsi kita terhadap masalah-masalah yang dipenuhi. Observasi juga dapat dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka dari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil observasi, langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis atau praduga. Hipotesis adalah suatu anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Cara membuktikan kebenaran dari hipotesis atau praduga tersebut adalah dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Hipotesis disusun menggunakan kalimat pernyataan yang saling berkebalikan. Contohnya, saat kita melakukan observasi tadi, kita menemukan bahwa ternyata pupuklah yang merupakan faktor penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan pada jagung. Sehingga, hipotesis yang harus kita tuliskan adalah sebagai berikut. Untuk hipotesis 0 atau H0 adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, sedangkan hipotesis 1 atau H1, jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Lalu langkah berikutnya yaitu melakukan eksperimen. Eksperimen adalah suatu percobaan yang bersistem dan berencana, yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah kita tentukan sebelumnya. Di dalam suatu eksperimen atau percobaan mengandung beberapa jenis variabel. Variabel adalah besaran yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau hasil dari penelitian. Ada 3 jenis variabel dalam eksperimen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable, yang kedua variabel terikat atau dependent variable, dan yang ketiga adalah variabel kontrol atau control variable. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan dari variabel dependent, atau yang menyebabkan perubahan dari variabel dependent itu sendiri. Contohnya adalah penggunaan jenis pupuk, semisal ada pupuk jenis X dan pupuk jenis Z yang nantinya akan berpengaruh terhadap perubahan dari variabel dependent. Kemudian variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang sedang Jangan diamati bosan dalam dulu suatu ya eksperimen. teman-teman, Contohnya, karena yang diamati pada eksperimen pembahasan kali ini ilmu adalah kealaman jenis dasar jagung. sangat penting untuk kehidupan Nanti kita. akan mengamati tinggi tanaman jagung Nah, menggunakan sekarang suatu satuan yang yuk telah kita ditentukan. lanjut ke pembahasan Yang ketiga selanjutnya. adalah variabel kontrol atau control variable, merupakan variabel yang disengaja dikendalikan atau dibuat konstan oleh peneliti sebagai usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain selain variabel bebas yang dimungkinkan mempengaruhi dari hasil variabel terikat. Contohnya adalah beberapa tanaman jagung dari eksperimen tidak diberi perlakuan. Setelah kita menentukan berbagai jenis variabel dalam suatu eksperimen, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat kerangka eksperimen. Eksperimen dilakukan pada suatu lingkungan terbatas untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 3 buah pot yang di dalamnya terdapat jenis tanah yang sama disediakan untuk menanam biji jagung. Pot diberi label yang berbeda dengan label A, B, dan C. Kemudian masing-masing pot ditanami dengan masing-masing biji jagung dengan jenis yang sama. Kemudian dilakukan pemberian pupuk pada masing-masing pot, di mana pupuk yang digunakan mengandung konsentrasi yang sama, namun berbeda jenis pupuknya. Yang pertama, pada pot A menggunakan jenis pupuk X, pada pot B menggunakan jenis pupuk Z, dan pada pot C tidak menggunakan perlakuan pupuk sama sekali, atau sebagai perlakuan kontrol. Selanjutnya, masing-masing pot disiram menggunakan air dengan volume yang sama, dan kemudian masing-masing pot juga diletakkan di bawah sinar matahari dengan tingkat intensitas cahaya matahari yang sama, agar nantinya pertumbuhan dapat seragam dan menghindari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Pada hari kesekian setelah penanaman, jagung sudah mulai mengalami tanda-tanda pertumbuhan, yang dicirikan dengan bertambah tingginya batang dan semakin lebatnya daun. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tinggi batang jagung menggunakan alat ukur standar. Bisa menggunakan alat mistar atau meteran yang memiliki satuan baku, di mana pengukuran dilakukan dari pangkal batang hingga ujung batang tanaman jagung. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian disajikan dalam tabel pengukuran tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman jagung pada pot A, B, dan C secara berurutan adalah setinggi 50 cm, 30 cm, dan 20 cm. Dapat diasumsikan bahwa ternyata ada perbedaan tinggi tanaman jagung pada pot dengan perlakuan pupuk yang berbeda-beda. Kemudian, langkah terakhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yaitu mengacu pada hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ada 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di mana hipotesis 0 tadi adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, dan hipotesis 1 adalah jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Di mana pada penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan data yang tadi telah disimpulkan bahwa ternyata jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Maka kesimpulannya adalah H1 diterima, sehingga memang jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selain itu, perlakuan terbaik adalah pada pot A yang menggunakan jenis pupuk X. Demikian 5 langkah-langkah dalam metode ilmiah sebelum kita melakukan eksperimen secara ilmiah. Pengertian,
ilmu kealaman dasar. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau natural science. Ilmu kealaman dasar adalah ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Ilmu kealaman dasar mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat esensial. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ketiga ilmu tersebut juga memiliki turunan lagi. Ilmu kealaman dasar merupakan disiplin, ilmu yang dapat berubah sesuai kemajuan peradaban manusia. Menurut Abdullah Ali dan Eni Rahmah tahun 2006, ilmu alamiah dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam, IPA, dan teknologi, yang pembahasannya mencakup pengenalan IPA dan ruang lingkupnya, perkembangan teknologi dan dampaknya, serta hubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pentingnya ilmu kealaman dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ilmu kealaman dasar dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk manusia menjadi individu atau makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk kita sama-sama simak video penjelasan berikut ini. Ilmu kealaman dasar itu memiliki atau memahami konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal nantinya kalau sudah para mahasiswa itu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Karena mahasiswa sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang beradab bertanggung jawab terhadap sumber alam dan lingkungannya. Dengan kata lain, mahasiswa perlu ditekankan ataukah perlu memiliki sikap yang bijak dalam mengelola alam, baik semasa menjadi mahasiswa maupun setelah bermasyarakat ataukah menduduki jabatan-jabatan tertentu, sehingga dalam pengelolaan alam nantinya selalu menciptakan kelestarian dan kenyamanan hidup bersama. Ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Ruang lingkup ilmu kealaman dasar terdiri dari A. Alam pikir manusia dan perkembangannya, B. Perkembangan IPA dan teknologi, C. Dampak perkembangan IPA dan teknologi, dan D. Makhluk hidup dan ekosistem alam. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita sama-sama lihat video penjelasan berikut ini. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar meliputi yang pertama, fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bumi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Kedua, ada kimia, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Yang ketiga, ada biologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi sendiri dibagi atas cabang-cabang. Antara lain yang pertama ada zoologi. Zoologi adalah studi yang membahas mengenai struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Kajian ilmiah zoologi dimulai sekitar abad ke-16. Kedua, sitologi, studi tentang sel secara mendalam meliputi struktur molekul dari makhluk hidup dan lain-lain. Yang ketiga, ada anatomi.
Anatomi adalah studi tentang struktur dalam diri makhluk hidup. Kemudian keempat ada morfologi, adalah suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar dari makhluk hidup. Kelima ada fisiologi, adalah suatu studi tentang fungsi bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Kemudian, ilmu kealaman dasar merupakan bagian dari MBB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Karena mata kuliah ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan serta membantu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berperilaku bertanggung jawab pada lingkungan di dalam masyarakat dan dapat mendorong mengembangkan kemanfaatan ilmu kealaman dasar pada perkembangan diri, ilmu, dan profesi. Kalian semua pasti tahu kan Isaac Newton dan cerita terkenalnya. Isaac Newton merupakan orang yang membuktikan gaya gravitasi. Sebelum itu, yuk kita sama-sama lihat videonya. Suatu hari saat sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba ada buah apel yang jatuh dari ranting pohon ke bawah tanah. Kemudian Isaac Newton bertanya-tanya, kenapa ya kok buahnya itu jatuhnya ke bawah? Nah, karena rasa ingin tahu atau sifat unik manusia itu, kemudian Newton mencari tahu penyebabnya. Pemikiran Newton semakin terbuka berkat temuan Galileo Galilei soal bumi yang mengelilingi matahari. Dari kejadian sederhana itu, Newton memahami bahwa sebuah benda dengan massa yang lebih besar akan menarik benda-benda dengan massa yang lebih kecil. Inilah yang menyebabkan manusia tidak melayang di udara. Dan dari kejadian sederhana itulah Newton membuat teori gravitasi, hukum Newton 1, 2, dan 3. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kesempatan pembahasan kali ini adalah bahwa sifat rasa ingin tahu manusia menjadi salah satu alasan terbentuknya ilmu-ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari sekarang ini. Dan salah satu contoh ilmu tersebut adalah teori gravitasi. Teori gravitasi merupakan ilmu yang terbentuk atas dasar dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh setiap manusia. Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah berada di bagian akhir video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thanks for watching ya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semuanya. Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lain dari kami.